Oke, selamat malam teman-teman. Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Mengingat kondisi saat ini sangat buruk, sehingga pemerintah menganjurkan kita untuk tetap berada di rumah, dan bagi pelajar untuk tetap belajar mandiri di rumah. Oke, sebelum saya melanjutkan penjelasan saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama lengkap saya Justus Aristodeanto, biasa dipanggil Dedi. Oke teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan tentang sejarah geografis yang ada di salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Sulawesi Tenggara. Sejarah daerah Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara awalnya merupakan nama salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, atau Sulselra, dengan Bau-Bau sebagai ibu kota kabupaten. Kabupaten 15, jumlah kota 2, jumlah kecamatan 209, serta kelurahan 2272. Sedangkan luas dari keseluruhan provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 38.140 km persegi. Nah, di tahun 2019 kemarin, total dari keseluruhan penduduk Sulawesi Tenggara yaitu 2.704.737 jiwa. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan objek-objek wisata yang sangat terkenal di Sulawesi Tenggara. Di sini saya akan menjelaskan yaitu 5 objek utama yang sangat terkenal di Sulawesi Tenggara. Yang pertama yaitu Wakatobi. Wakatobi menjadi salah satu wisata bahari yang terkenal di Sulawesi Tenggara. Wakatobi merupakan akronim dari 4 pulau yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Keempat pulau ini termasuk dalam kategori top 10 destination wisata Indonesia. Wakatobi ini juga sudah ditetapkan sebagai Taman Nasional Indonesia dan Cagar Alam Dunia untuk Biosfer oleh UNESCO. Di sini ada sekitar 942 spesies ikan dan 750 spesies karang. Wakatobi ini juga teman-teman, itu bisa disebut sebagai surga di atas dan di bawah untuk para pelancong. Dari atas, kita akan disuguhi oleh indahnya pemandangan alam dan pesisir pantainya. Sedangkan di bawah lautnya, kita akan lebih terkesima lagi dengan keragaman biota lautnya. Yang kedua yaitu Pulau Labengki. Mungkin selama ini kita mendengar, jika mendengar Pulau Raja Ampat, yang ada di benak kita yaitu pulau yang sangat indah yang ada di Indonesia. Nah, di Sulawesi Tenggara juga memiliki pulau yang sangat indah teman-teman, yaitu Pulau Labengki. Secara administratif, Pulau Labengki ini berada di Desa Labengki, Kecamatan Laso. Untuk sampai di lokasi tersebut, kita butuh perjalanan laut dengan waktu tempuh 5 jam dari Kendari. Perjalanan ke Pulau Labengki ini diawali dari Pelabuhan Biru Kendari dan naik boat. Jika wisatawan beruntung, selama perjalanan bisa melihat bagaimana kawanan lumba-lumba yang kadang sesekali melompat di udara. Tentu pemandangan ini menjadi hal yang sangat diinginkan oleh setiap wisatawan yang berkunjung ke suatu tempat wisata. Pulau Labengki ini juga memiliki gugusan pulau yang ada di tengah laut dan menjadikan panorama tersebut mirip dengan Raja Ampat, tepatnya Wayak. Pulau ini juga memiliki satu spot lagi yang begitu istimewa, yakni Teluk Cinta. Nah, sekarang ini banyak sekali wisatawan mancanegara maupun lokal yang berkunjung ke Teluk Cinta ini. Teluk Cinta ini menjadi salah satu spot foto paling favorit dari para wisatawan sekarang. Banyak sekali para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Labengki dan takjub dengan adanya teluk yang berbentuk mirip hati. Kita bisa melihat Teluk Cinta ini dengan 2 cara, yaitu pertama dengan trekking ke bukit, atau yang kedua adalah menerbangkan drone. Yang harus diketahui adalah bentuk ini hanya bisa dilihat dari ketinggian di mana wisatawan harus naik ke puncak bukit dengan trekking karena cukup terjal. Selain itu, spot di Pulau Labengki ini juga yaitu snorkeling.
Spot snorkeling di Pulau Labeng ini cukup keren. Spotnya tak jauh dari pulau utama, di mana pengunjung harus menggunakan perahu selama 20 menit. Kondisi bawah laut di sini juga terbilang juara dengan segala sumber dayanya yang ada di darat atau laut terbilang indah. Oke, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang Pulau Bokori. Salah satu alasan wisatawan mancanegara datang ke Indonesia yaitu berkunjung ke Pulau Bokori, tepatnya di Sulawesi Tenggara. Lokasi dari Pulau Bokori ini yaitu di ibu kota Sulawesi Tenggara. Saat ini Pulau Bokori ini sedang dikembangkan oleh pemerintah setempat. Pulau Bokori ini merupakan pulau kecil yang juga menjadi objek wisata kesayangan warga. Wilayah ini merupakan perkampungan masyarakat dari nelayan suku Bajo. Itu di pertengahan tahun 80-an, puluhan orang dari suku Bajo itu mulai menetap di pesisir Pulau Bokori. Dan pengembara laut perlahan dipindahkan ke Soropia oleh pemerintah setempat. Warga Bajo sendiri yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan menempati lokasi yang ada di daratan dan tak begitu jauh dari Bokori. Mereka membangun hunian di desa Lepe, desa Mekar, desa Bajoe, desa Bokori, dan desa Bajo Indah. Bahkan sampai saat ini warga yang tinggal di desa-desa tersebut juga masih banyak. Nah, hal yang menarik ketika kita mengunjungi Pulau Bokori ini teman-teman, yaitu kita bisa melihat adanya gugusan pulau kecil yang ada di Kepulauan Hawaii. Juga adanya debur ombak serta hamparan pasir putih yang berlatar barisan pohon kelapa. Tentunya pemandangan seperti ini yang sangat diinginkan oleh setiap wisatawan yang berkunjung ke tempat ini. Terutama ketika kita melihat bagaimana pecahan debur ombak dan ketika laut terlihat begitu luas. Kita bisa berenang atau sekadar bermain di air bibir pantai. Nah, untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke tempat ini, ada cottage atau villa kecil yang terbuat dari kayu dan tertata rapi. Disinilah bisa dijadikan sebagai penginapan untuk yang ingin memandangi tempat wisata pada malam hari. Biasanya para pengunjung akan datang pagi hari setelah matahari terbit, sehingga mereka bisa berenang dan berjemur. Nah, untuk fasilitas yang dimiliki Pulau Bokori ini terbilang cukup lengkap teman-teman. Beberapa fasilitas ini memang lengkap untuk mandi dan membersihkan diri. Bahkan sejak ada di bawah pengawasan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, fasilitas seperti MCK ternyata mendapat perhatian yang sangat khusus di Pulau Bokori ini. Nah, jika teman-teman ingin mengunjungi Pulau Bokori ini, ada dua jalur alternatif yang bisa kita tempuh. Yang pertama itu menggunakan speedboat atau perahu nelayan. Kita bisa memulainya dari Pelabuhan Nusantara Kendari. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai di Pulau Bokori ini yaitu sekitar 20 hingga 30 menit. Sementara jalur kedua yang bisa kita tempuh yaitu melalui pemukiman suku Bajo yang ada di Desa Bajo Mekar. Nantinya, dari sini hanya memakan waktu sekitar 10 menit dengan menggunakan jasa antar jemput perahu nelayan. Setiap orang yang mengunjungi tempat ini dikenai biaya sekitar 30.000 per orang. Oke, yang keempat saya akan menjelaskan tentang air terjun Moramo. Air terjun Moramo ini memiliki ketinggian sekitar 100 meter. Bentuknya berupa air terjun berundak dan ada lebih dari 7 buah undakan besar serta 60 undakan kecil dan beberapa kolam yang bisa kita jadikan untuk berendam. Nah, keunikan dari air terjun Moramo ini adalah adanya daerah batuan kapur yang ada di sekitar air terjun. Hal ini yang menyebabkan airnya mengandung sulfur dan alkali, serta dinding-dinding batunya tidak licin. Dengan kondisi seperti ini, kita bisa memanjatnya meski tetap harus berhati-hati. Air terjun Moramo ini berhulu dari Sungai Biskor yang berasal dari pegunungan Tambolo-Sudanuga dan digunakan untuk membantu saluran irigasi agar bisa membantu aktivitas warga yang kebanyakan adalah para transmigran dari Jawa dan Bali. Nah, jika kita mengunjungi air terjun Moramo ini, jangan heran jika nantinya teman-teman menemukan sesajian-sesajian yang ada di sanggah.
Yang dimaksud Sangga adalah tempat sajinnya orang Hindu Bali. Karena dulunya pertama kali ditemukan air terjun ini oleh seorang transmigran yang berasal dari Jawa di tahun 1980. Waktu itu ia sedang membuka hutan untuk menjerat anoa. Kemudian di tahun 1989 mulailah dibuka jalan agar bisa mengakses air terjun Moramo ini. Dan di tahun 1950 akhirnya resmi dijadikan objek wisata. Kawasan Suaka Alam Tanjung Propa yang di dalam terdapat air terjun Moramo ini memiliki luas sekitar 38.937 hektar. Tak hanya dimiliki oleh salah satu air terjun terindah di Indonesia, tetapi juga kawasan ini merupakan kawasan yang kaya akan kandungan marmer terbesar di dunia. Dulunya diperkirakan sekitar 860 miliar kubik marmer yang tersimpan di Suaka Alam Tanjung Propa. Sementara untuk perjalanan sejauh 2 km menuju air terjun, kita bisa menemukan hijaunya hutan tropis dan juga beberapa air terjun kecil di sana. Ada 7 tingkatan besar dan juga 60 tingkatan kecil serta beberapa kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang dan berendam. Nah, lokasi air terjun Moramo ini berada di wilayah Suaka Alam Tanjung Propa. Tepatnya ada di Desa Sumbersari Moramo. Jika teman-teman dari Bandara Walter mau ngisipi, kita bisa menggunakan transportasi umum yang menuju ke Suaka Alam Tanjung Propa. Barulah kita akan tiba di tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki kurang lebih sekitar 2 km. Nah, fasilitas dan harga tiket di air terjun Moramo ini cukup terjangkau, yaitu fasilitasnya sudah tersedia kamar mandi atau toilet. Kita bisa memarkirkan kendaraan dengan lahan yang cukup luas juga. Selain itu, para pengunjung dikenakan biaya yang terjangkau. Harga tiket masuk di wisata ini cukup murah, yakni 3.000 saja per orang. Untuk biaya parkir 3.000 per motor dan 5.000 per mobil. Yang berikutnya itu, yang kelima, Sungai Tramborasi. Sungai Tramborasi ini adalah sungai yang sudah diakui oleh dunia internasional sebagai sungai terpendek kedua di dunia dengan panjang sekitar 20 meter dan lebar 15 meter. Sungai Tramborasi ini terletak di Desa Tramborasi, Kecamatan Wolo, Kabupaten Koloka, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berjarak sekitar 90 km utara barat kota Koloka. Nah, yang menjadi keunikan dari Sungai Tamborasi ini, sungai tersebut tidak terlihat seperti sungai, tapi malah lebih mirip danau yang berukuran kecil. Hanya saja, aliran airnya menguatkan bahwa ini memang sebuah sungai. Nah, untuk sampai di Sungai Tamborasi ini, kita bisa melalui jalur darat yang bisa dijangkau sekitar 1-2 jam. Waktu tersebut bukanlah waktu yang lama, apalagi di sepanjang perjalanan kita akan disuguhkan pemandangan yang menawan dari Gunung Marmar. Sampainya di Sungai Tamborasi, kita akan terhipnotis oleh jernihnya air Tamborasi ini. Air Tamborasi ini berwarna hijau, tapi sangat jernih. Udara di sekitar juga sangat sejuk karena beratapkan pepohonan yang rindang. Selain itu, keunikan lain dari Sungai Tamborasi ini adalah memiliki hulu dan hilir dalam satu tempat, di mana letak hulu sungai hanya berjarak sekitar 20 meter dan hilir yang bermuara langsung ke laut. Dan hamparan pasir putih di sekitar pantai dan hilir sungai juga ikut menambah keindahan tempat wisata ini. Bukan hanya itu, sungai ini juga memiliki 2 jenis air, yakni air tawar yang dingin dan air laut yang terasa hangat. Nah, dengan demikian, jika ingin berenang atau mandi di sana, teman-teman memiliki 2 pilihan sensasi air yang berbeda. Di dalam hutan sekitar Sungai Tamborasi dihuni oleh berbagai satwa, salah satunya satwa khas Sulawesi, yaitu monyet bulu emas. Teman-teman bisa temukan beberapa jenis binatang hutan dan beberapa spesies burung, serta beragam tumbuhan laut.
karena suasana alam di sekitar sungai Tamborasi ini masih terbilang alami. Semua keindahan dan keunikan yang ada di sungai Tamborasi ini, saya rasa sungguh sangat disayangkan jika teman-teman melewatkan atau tidak berkunjung ke sungai Tamborasi ini. Saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan tentang objek wisata yang ada di Sulawesi Tenggara. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kuliner yang ada di Sulawesi Tenggara. Ada 3 yang akan saya jelaskan tentang kuliner di Sulawesi Tenggara. Yang pertama yaitu kasuami. Kasuami merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara yang dikenal sebagai salah satu panganan pengganti nasi. Kasuami umumnya berbentuk kerucut dengan bahan utama berasal dari singkong atau ubi kayu. Di Kendari, kasuami hanya bisa ditemukan di beberapa tempat saja. Salah satunya pasar. Hanya pedagang tertentu saja yang menjual kasuami karena dipesan khusus dari pembuatnya. Pasarannya terbatas karena proses pembuatannya tak semudah membuat panganan lainnya. Pembuatan kasuami terbilang gampang-gampang susah. Belum lagi pemilihan jenis singkong yang tidak sembarangan. Makanan bertekstur lembut ini dahulu kala dikonsumsi oleh warga nelayan dan petani yang desanya tidak bisa ditumbuhi tanaman padi. Kasuami dikenal di Sulawesi Tenggara sebagai hidangan nenek moyang suku Wakatobi dan Buton. 2 wilayah ini, tanaman ubi kayu yang menjadi bahan dasar kasuami, tumbuhan subur dan menjadi makanan pokok sehari-hari. Sebuah kasuami umumnya dibuat berukuran normal 500 hingga 700 gram atau lebih. Diameter kasuami normal hanya berkisar 10 cm dan tinggi 10 cm. Warnanya juga tidak sembarang, yakni berwarna kuning kecoklatan. Satu buah kasuami berbentuk tumpeng kecil, umumnya menghabiskan 2 hingga 3 batang singkong parut. Yang kedua yaitu makanan kabuto. Kabuto adalah salah satu kuliner khas Sulawesi Tenggara di mana memiliki kemiripan dengan kuliner dari Gunung Kidul Yogyakarta, yaitu sajian gatot. Dikarenakan kedua jenis masakan ini menggunakan ketela atau singkong yang terlebih dahulu dikeringkan melalui proses penjemuran di bawah sinar matahari, baru selanjutnya dimasak. Proses pengiringan diyakini menjadi salah satu penyumbang aroma lezat ketika kita menyantap 2 kuliner ini. Selanjutnya, perbedaan dari 2 kuliner ini yaitu terletak dari cita rasa asin sebagai pelengkapnya. Jika gatot setelah diberi parutan kelapa ditaburi garam, sedangkan kabuto sendiri setelah diberi parutan kelapa dicampur dengan ikan asin goreng. Kabuto sendiri merupakan makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat Muna yang tinggal di wilayah pesisir sebagai pengganti nasi. Saat musim paceklik tiba, untuk menguatkan tubuh, kabuto seakan menjadi juru selamat karena sangat dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Masyarakat Muna tidak memiliki makanan pokok yang lain selain kabuto karena tanaman padi sangat sulit tumbuh di wilayah mereka. Jika diteliti lebih jauh, yang menjadi penyebab utamanya adalah struktur tanah di daerah mereka memang kurang subur sehingga sulit untuk tanaman padi bisa tumbuh. Hal ini pun memaksa mereka untuk mencari alternatif lain selain menanam padi untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, mereka pun akhirnya berinisiatif untuk menjadikan ketela pohon sebagai bahan makanan pokok. Yang ketiga, makanan khas dari Sulawesi Tenggara yaitu lapa-lapa. Lapa-lapa ini terbuat dari beras yang dimasak bersama santan. Saat lapa-lapa sudah setengah matang, kemudian akan didinginkan dan selanjutnya direbus. Lapa-lapa setengah matang akan dibungkus terlebih dahulu menggunakan daun kelapa muda yang disebut dengan janur. Makanan yang membutuhkan waktu lama dan pemasakannya ini memiliki tekstur lembut dan rasa gurihnya berasal dari santan kelapa. Untuk melengkapinya, lapa-lapa biasa dimakan bersama ikan asin yang bahannya terbuat dari ikan Kaholeonarore yang banyak dijumpai di pasar-pasar di Sulawesi Tenggara, termasuk juga kota Kendari. Pembuatan kuliner lapa-lapa ini mirip dengan cara membuat buras atau lontong, hanya saja bahan berasnya yang berbeda. Oke teman-teman,
Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang adat istiadat yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang adat Pakande Kandea. Pakande Kandea atau dalam bahasa Indonesia yang artinya makan-makan merupakan adat istiadat yang hingga kini masih dijaga oleh masyarakat Tolandona Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Acara ini merupakan adat istiadat masyarakat Buton yang setiap tahun dilaksanakan usai perayaan Hari Raya Idul Fitri. Biasanya dilaksanakan 10 hari setelah Lebaran. Di acara ini disajikan puluhan talang makanan atau nampan yang berisi makanan yang dijaga gadis suku Buton berpakaian adat Buton lengkap dengan riasannya. Mereka nantinya yang akan menyuapi para tamu yang hadir. Tradisi ini sudah menjadi ikon dan festival budaya Buton setiap tahunnya, yang hingga kini masih terjaga. Saat festival, masyarakat Buton maupun wisatawan dalam dan luar negeri biasanya akan berbondong-bondong untuk menghadiri tradisi makan bersama ini. Dalam sejarahnya, tradisi Kandea-Kandea Tolandona diadakan sebagai acara tradisi penyambutan para tamu negara Kesultanan Buton yang berkunjung di Tolandona pada masa lampau. Selain itu, juga sebagai acara penyambutan para pahlawan negeri yang kembali dari medan perang dengan membawa kemenangan sebagai wujud syukur. Hingga saat ini, tradisi Pakande Kandea ini terus digelar sebagai bentuk pelestarian budaya, sekaligus ajang mencari jodoh bagi para muda-mudi yang belum memiliki ikatan pernikahan. Oke teman-teman, yang kedua saya akan menjelaskan tentang adat istiadat upacara Posuo. Upacara Posuo adalah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Sulawesi Tenggara, yang dimana upacara ini dilaksanakan ketika seorang perempuan telah beralih statusnya dari labua abu atau garis remaja dalam bahasa Buton menuju kalambe atau garis dewasa. Jadi Posuo ini diselenggarakan untuk menguji kesucian seorang gadis, dan tradisi ini berlangsung selama 8 hari 8 malam di dalam suo atau ruangan khusus. Posuo ini sendiri terdiri dari 3 jenis, yakni yang pertama Posuo Volio, yang kedua Posuo Johoro, dan yang ketiga Posuo Arabu. Posuo Volio merupakan Posuo yang berasal dari masyarakat Volio atau Buton sendiri. Posuo Johoro berasal dari Johor Melayu, dan adapun Posuo Arabu merupakan adaptasi dari Posuo Volio dan mengandung nilai-nilai Islami. Jadi saat seorang gadis melaksanakan Posuo, ia akan diisolasi dan dijauhi dari berbagai pengaruh dunia luar. Jadi sang gadis hanya dapat berhubungan dengan bisa. Di sini bisa merupakan orang yang ditujuk langsung oleh pemangku adat untuk memberikan berbagai wejangan khusus selama masa Posuo dilaksanakan. Jadi pada pelaksanaannya akan ada seorang yang akan menabuh gendang dan gong atau juga disebut pawang gendang. Kegiatan itu memiliki arti bahwa jika gendangnya pecah saat ditabuh, maka di antara gadis yang melaksanakan Posuo ada yang sudah pernah berhubungan badan dengan lawan jenis. Hasilnya tidak diberitahukan ke publik, melainkan hanya akan diketahui oleh pihak keluarga dan pawang gendang. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang adat istiadat dole-dole. Jadi dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton atas lahirnya seorang anak. Jadi menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya anak tersebut digulingkan di atasnya, seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syaban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik. Oke teman-teman, terima kasih. Jadi itu saja yang dapat saya presentasikan saat ini. Sebelum saya mengakhiri video ini, alangkah baiknya saya mengimbaukan kepada teman-teman agar tetap mengikuti arahan dan instruksi dari pemerintah, agar tetap berada di dalam rumah. Hindari dulu pertemuan-pertemuan yang tidak penting. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.